Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 5. Kita lanjutkan pembelajaran kita tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Subtema yang ketiga atau terakhir, pembelajaran kedua muatan bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi ide pokok dan kosakata tidak baku berdasarkan teks. Ide pokok adalah pokok permasalahan yang ada dalam sebuah teks. Langkah-langkah menentukan ide pokok adalah sebagai berikut. 1. Membaca teks secara utuh dengan saksama, memahami topik teks, memahami isi dan hubungan antar kalimat dalam setiap paragraf, menentukan kalimat utama pada setiap paragraf, mencatat hal-hal penting dalam setiap paragraf, dan jika belum memahami isi teks, bacalah teks tersebut secara berulang. Nah, lanjut muatan IPA, yaitu perubahan wujud benda bagian mengkristal. Umumnya, proses mengkristal terjadi akibat dipengaruhi suhu yang sangat dingin. Contoh peristiwa mengkristal yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah pembentukan kristal es dari uap air yang sangat dingin. Nah, ini dia adalah contohnya adalah proses terjadinya salju. Nah, berikutnya muatan SBDP, nah yaitu karya seni rupa daerah. Jenis-jenis karya seni rupa yang ada di setiap daerah adalah sebagai berikut. Seni lukis daerah umumnya menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam dan tumbuhan dengan nilai-nilai budaya yang ada di daerah setempat. Nah, berikutnya adalah muatan IPS, sejarah lahirnya Pancasila. Sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei sampai 1 Juni 45 membahas tentang rancangan dasar negara. Terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia seperti berikut. Nah, ini pada tanggal 29 Mei Muhammad Yamin, beliau mengusulkan Pancasila itu ada 5. Pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara pada tanggal 31 Mei, Profesor Dr. Supomo mengajukan juga 5 Pancasila, yaitu persatuan, keseimbangan lahir dan batin, kekeluargaan, keadilan rakyat, dan musyawarah. Sementara pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno juga mengajukan usulan Pancasila juga ada 5, yaitu nasionalisme dan kebanggaan Indonesia, internasionalisme dan pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya kelima asas yang diusulkan oleh Soekarno itu disebut Pancasila. Peristiwa tersebut melatar belakangi penempatan hari lahir Pancasila yang kini kita peringati setiap tanggal 1 Juni. Sebelum memulai sidang kedua BPUPKI, dibentuklah kembali panitia yang dikenal sebagai Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 45, Panitia 9 mengadakan rapat yang kemudian menghasilkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, setelah mendapat beberapa perubahan Pancasila sebagai dasar negara, akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditulis dalam bentuk pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi. Nah, ini adalah Pancasila yang sudah disetujui, yang sudah kita kenal selama ini ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebetulnya pada sila pertama ini bunyinya bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian diubah menjadi yang seperti sekarang ini. Nah, berikutnya masih bahasa Indonesia, yaitu menuliskan informasi penting dalam teks. Caranya adalah membuat daftar pertanyaan,
Kemudian menggunakan peta pikiran seperti yang sudah kita lakukan pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian muatan PPKN, nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Nah, yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian Pancasila sebagai pedoman hidup dan ideologi bangsa. Dan Pancasila sebagai kepribadian bangsa kita. Nah, kemudian fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat tersebut, nilai-nilai luhur Pancasila menjadi landasan hidup bermasyarakat di Indonesia. Contohnya kita gotong royong, saling toleransi, dan selalu bermusyawarah. Nah, berikutnya muatan IPS, upaya melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, apa itu? Kita harus menghormati budaya dari daerah lain. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati dan menghargai budaya lain antara lain, tidak membangga-banggakan budaya sendiri, tidak menjelek-jelekan budaya orang lain, mau menikmati pertunjukan budaya daerah lain, mau mempelajari budaya daerah lain. Nah, ingat, selagi budaya itu sesuai dengan agama kita. Nah, berikutnya unsur-unsur dalam surat resmi. Yang pertama ada kop surat, yaitu bagian atasnya ada tanggal surat, nomor lampiran dan perihal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan nama pengirim. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah kop surat nih. Ini yang di atas ini kop surat, kemudian ada tanggalnya, ada nomor surat ini nomor berapa, lampirannya apa, halnya apa. Kemudian ditujukan kepada siapa? Nah, ini dia. Kemudian salam pembukanya dengan hormat atau assalamualaikum boleh. Kemudian ini adalah isi suratnya. Kemudian salam penutup boleh assalamualaikum, boleh hormat kami. Nah, kemudian ada nama pengirimnya di sini ya. Nah, kemudian masih PPKN, cara menyikapi perbedaan dan keberagaman di lingkungan sekolah. Bagaimana caranya? Yaitu menerima perbedaan pendapat teman saat diskusi, tidak mengucilkan teman yang memiliki kebiasaan atau sifat tertentu, menjenguk teman yang sedang sakit, meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, melerai dan saling mengingatkan saat ada teman yang berselisih pendapat. Nah, jangan lupa kerjakan tugasnya di classroom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.